Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Hari ini sebelum kerja, saya ingin bagi sedikit tentang pemodelan berbasis agen atau agent-based modeling. Kesempatan ini kita akan fokus ke sebuah model klasik, yaitu model segregasi rasial atau sering juga disebut dengan Selling Segregation Model. Saya akan mulai dengan arti dari segregasi rasial. Jadi segregasi rasial ini merupakan suatu proses untuk memisahkan masyarakat secara sistematis berdasarkan etnis atau kelompok. Nah, kenapa kok bisa ada segregasi rasial? Alasan pertama bisa jadi karena adanya penjajahan, atau bisa jadi juga segregasi rasial terjadi karena adanya kompetisi ekonomi antar etnis. Atau memang ada pandangan bahwa salah satu etnis itu dia lebih unggul dibandingkan dengan etnis yang lain. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa walaupun dunia sudah modern, disadari atau tidak, segregasi rasial ini sampai sekarang masih terjadi. Contohnya, di Amerika Serikat sendiri, kebijakan segregasi rasial sudah dihapuskan sejak tahun 1950-an. Nah, peta di samping ini dari tahun 2010, di peta ini masih jelas terlihat ada wilayah-wilayah yang cenderung terang. Ini kebanyakan dihuni oleh orang kulit putih. Sementara ada wilayah-wilayah lain yang warnanya cenderung gelap. Daerah-daerah ini kebanyakan dihuni oleh orang kulit hitam. Nah, tahun 1970-an ada seorang ilmuwan namanya Thomas Schelling. Dia mencoba menjelaskan kenapa fenomena segregasi rasial ini masih terjadi sampai sekarang. Thomas Schelling ini merupakan seorang profesor untuk berbagai bidang di University of Maryland. Selain itu, dia juga merupakan seorang pemenang hadiah Nobel tahun 2005 untuk bidang ekonomi. Kenapa segregasi rasial bisa terjadi? Menurut Schelling, pada dasarnya manusia itu dia lebih nyaman berdekatan dengan orang lain yang mirip dengannya. Oleh karena itu, walaupun tidak ada kekuasaan yang mengatur, jika masing-masing orang tidak mau menjadi minoritas di suatu wilayah, maka segregasi rasial akan terjadi. Nah, untuk membuktikan hipotesanya ini, Schelling membuat percobaan. Dia menggambar kotak-kotak, kemudian dia menyebarkan koin secara acak. Di sini saya pakai contoh koin Rp100 yang lama. Nah, setengah dari koin ini, sisi yang bergambar rumah gadang menghadap ke atas. Setengahnya lagi, sisi yang bergambar wayang yang menghadap ke atas. Nah, kemudian setiap koin ini diberi label. Aturan pelabelannya, jika jumlah tetangganya yang sama gambarnya, itu sama dengan atau lebih besar dibandingkan jumlah tetangga yang berbeda gambarnya, maka koin dianggap puas dengan lokasinya saat ini. Dia diberi label P atau puas. Sebaliknya, dia diberi label TP atau tidak puas. Contohnya, koin rumah gadang di kotak A1 punya dua tetangga, di kotak B2 dan di kotak B3. Kedua tetangganya ini gambarnya wayang, maka koin di A1 diberi label TP. Contoh lagi, koin bergambar wayang di kotak B1 punya dua tetangga, yaitu di kotak A1 dan di kotak B2. Satu tetangganya bergambar rumah gadang, satu tetangganya bergambar wayang. Maka koin ini diberi label puas atau P. Selanjutnya, koin-koin yang labelnya TP dipindahkan ke salah satu kotak yang kosong. Syaratnya, di lokasinya yang baru nanti labelnya harus berubah jadi P. Contohnya, kita pindahkan koin dari A1 ke D2. Di sini dia punya dua tetangga. Di D1 gambarnya rumah gadang, di D3 gambarnya wayang. Karena itu, koin ini berubah labelnya dari TP menjadi P. Tetapi dengan datangnya koin ini, tetangganya yang di D3 awalnya berlabel P, sekarang dia berubah menjadi TP. Nah, kita pindahkan lagi dari D3 ke A3 misalkan. Di sini labelnya berubah menjadi P.
Tetapi tetangganya yang di B4, labelnya sekarang berubah menjadi TP. Kita pindahkan lagi koin yang di B4, misalkan ke C3. Sekarang semua koin labelnya menjadi P dan eksperimen selesai. Nah, kita bisa lihat di sini terjadinya pengelompokan. Kolom A dan B isinya hanya koin-koin yang gambarnya wayang. Sementara kolom C dan D isinya hanya koin-koin yang gambarnya rumah gadang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membuktikan hipotesanya Schelling dalam skala besar? Kalau kita ingin coba dengan skala besar, maka kita harus menggunakan bantuan software. Salah satu software yang sudah ada simulasi untuk model segregasi rasial, namanya NetLogo. Teman-teman bisa download gratis dari link ini. Setelah teman-teman install, untuk membuka model segregasi rasial, teman-teman bisa ketik Ctrl M, kemudian pilih Social Science, lalu pilih Segregation. Nah, nanti tampilannya akan seperti yang ada di layar. Nah, di model ini menggantikan koin, kita punya dua jenis agen. Agen jenis pertama warnanya merah, jenis kedua warnanya hijau. Model ini sendiri dia punya beberapa masukan. Yang pertama namanya density. Density ini menunjukkan berapa banyak penduduk yang ingin kita simulasikan. Yang kedua namanya percent similar wanted. Ini menunjukkan seberapa nyaman agen hidup berdampingan dengan agen yang berbeda jenis atau berbeda warna. Kalau nilainya rendah, maka agen mudah puas. Kalau nilainya tinggi, maka agen semakin sulit nyaman hidup berdampingan dengan agen yang warnanya berbeda. Di sini model ini dia punya dua keluaran, tapi kita akan eh, beri perhatian khusus pada luaran yang namanya persen similar. Nilai persen similar ini menunjukkan seberapa mirip agen dengan tetangga-tetangganya. Jika nilainya tinggi, maka agen hidup tidak berbaur. Jika nilainya rendah, maka antara agen merah dan agen yang warna hijau, dia akan tinggal berbaur satu sama lain. Satu lagi fitur yang perlu kita perhatikan adalah tick. Tick ini menunjukkan berapa lama waktu simulasi yang sudah berjalan. Nah, hari ini kita akan coba untuk amati dampak dari nilai persen similar wanted terhadap nilai persen similar dan waktu simulasi. Kita siapkan dulu sebuah tabel eksperimen, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan simulasi, kita mulai dengan nilai persen similar wanted yang rendah, misalkan 20%. Nah, di sini simulasinya selesai cepat sekali dan tampak bahwa agen yang merah tinggalnya berbaur dengan agen yang berwarna hijau. Sekarang kita coba naikkan persen similar wanted-nya menjadi 40%. Nah, di sini simulasinya masih cepat selesainya, cuma kita sudah mulai bisa melihat adanya pengelompokan. Yang merah dan yang hijau dia tinggalnya terpisah. Kita coba lagi, kita naikkan. Sekarang dia nilainya kita naikkan jadi 60%. Nah, ini kita dapat lihat bahwa pengelompokannya semakin kontras. Jadi wilayah yang dihuni oleh agen yang hanya berwarna merah menjadi besar, wilayah yang dihuni oleh agen yang berwarna hijau juga dia semakin besar. Dan ini dia simulasinya jalannya dia lebih lama. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, sekarang kita coba lagi, kita ubah nilai persen similar wanted-nya menjadi 80%.
Mestinya pengelompokannya menjadi semakin kontras, mestinya. Ternyata setelah dijalankan, bukannya pengelompokannya menjadi semakin kontras, tapi justru agen-agen ini dia hidup dengan lebih berbaur. Di sini kita tidak melihat adanya pengelompokan antara agen yang berwarna merah dengan agen yang berwarna hijau. Kita tunggu. Ini simulasinya tidak pernah berhenti, jadi dia terus berjalan, tidak terjadi pengelompokan sama sekali. Nah, sekarang kita coba rekap hasil eksperimen kita dalam tabel. Ini hasil yang tadi sudah saya tuliskan. Untuk persen similar wanted 20%, maka persen similarnya 56%, waktu simulasinya 8 tik. Kita naikkan jadi 40%, persen similarnya dia menjadi 83,2%. Waktu simulasinya 15 tik. Kita naikkan lagi jadi 60%, nilai persen similarnya menjadi 98,9%. Waktu simulasinya 660 tik. Kita naikkan 80%, ternyata persen similarnya menjadi 51%. Lebih rendah dibandingkan ketika persen similar wanted-nya hanya 20%. Nah, kita bisa plot hasil ini. Jadi di sini saya letakkan persen similar wanted sebagai sumbu X, sementara persen similarnya menjadi sumbu Y. Kalau kita plot, maka kita akan mendapat kurva seperti ini. Nah, di sini ada satu titik namanya tipping point. Jadi tipping point itulah titik di mana perilaku sistem yang kita amati itu dia berubah secara drastis. Gitu ya. Nah, dari eksperimen kita hari ini, setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, fenomena sosial secara umum itu sebenarnya disebabkan oleh keputusan yang diambil oleh masing-masing individu. Di sini persen similar wanted merupakan keinginan individu, segregasi merupakan fenomena sosial secara agregat atau makroskopik. Nah, karena ada hubungan ini, maka Schelling kemudian menuliskan sebuah buku, judulnya Mikromotif atau keinginan individu dan makro behavior. Yang kedua, pelajaran kedua adalah fenomena sosial itu dia tidak selalu linear, sehingga kadang-kadang suatu perlakuan yang sama dampaknya tidak selalu sama seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah ketika kita menemui suatu masyarakat yang antar golongannya sangat berbaur, belum tentu masing-masing orang sebenarnya nyaman hidup berdampingan. Bisa jadi sebaliknya, mereka sangat berbaur karena setiap orang sulit untuk nyaman hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Jika misalkan teman-teman tertarik, punya komentar, punya masukan, atau punya pertanyaan, silahkan disampaikan, dituliskan di bawah video ini. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.